Oke, selamat siang semua. Hari ini kita akan belajar membuat brick broker atau pemecah bata, gitu ya. Kalau kalian pernah melihat permainan ada bola, kemudian ada pedal atau ada balok gitu ya, terus bolanya akan mantul-mantul. Nah, hari ini kita akan membuat seperti itu. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang apa itu algoritma. Jadi kalau melakukan sesuatu itu harus bertahap ya, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dan itu tidak boleh dibolak-balik. Maksudnya itu kalau dibalik itu akan efeknya akan beda. Jadi kalau kalian ingat pelajaran masak Indomie, sorry, bukan makan, masak Indomie. Jadi kan tahapannya kan merebus, kemudian dikasih air direbus, kemudian Indominya dimasukkan, kemudian ditiriskan dan dikasih bumbu. Kalau itu dibalik itu ya, itu akan efeknya akan beda. Misalnya ditiriskan dulu, kemudian dikasih bumbu, baru airnya direbus. Nah, itu akan kebalik, itu kan efeknya beda. Begitu juga dengan coding. Jadi kalau coding, kalau uh, sesuatu yang dibalik, nanti akan efeknya beda. Itu ya, berarti kalau yang seperti ini juga nanti juga akan berbeda juga. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang inputan pakai keyboard. Mungkin yang pakai handphone akan ada beda yang nggak bisa dikerjain ya. Nah, hari ini kita akan buat inputannya tapi pakai mouse. Jadi kalau yang pakai handphone nanti juga bisa mengerjakan. Jadi bukan lagi pakai keyboard yang kiri kanan gitu, tetapi kita pakai kita pakai mouse atau pakai touch screen, itu istilahnya gitu ya. Jadi yang kita buat itu kalau kalian lihat itu ada di tutorial, itu ada di permainan Pong. Nah, ini ada permainan Pong. Ini sama. Cuma bedanya kalau di sini kalau setiap kena pedal atau kena bola pedalnya itu akan istilahnya akan kena dapat poin. Nah, kalau kita hari ini akan buat beda. Jadi nanti kalau ada bata-bata di sini, bata-bata ini ya. Nah, bata-bata ini, nah kalau kena bata baru dapat poin. Ya, itu bedanya. Tapi pada prinsipnya mirip sih seperti di tutorial. Jadi nanti kalau kalian ingin melihat tutorial, silahkan lihat tutorial. Nah, nanti tinggal pengembangannya bagaimana, gitu ya. Nah, hari ini selain kita tutorial, membuat block breaker ini, kita nanti akan banyak belajar tentang if atau kondisi. Jadi if itu apa gitu ya, kondisi itu apa? Kondisi itu apa? Jadi kalau kondisi itu misalnya gini ya, misalnya jika balok menyentuh bola, maka ubah skor menjadi 10. Jadi ada jika baloknya kena bola, jadi kondisi itu seperti kondisi. Jika saya makan, maka saya tidak lapar. Tapi kalau jika saya tidak makan, maka saya akan lapar. Nah, itu kondisi. Kondisi itu seperti itu. Jika, maka, gitu ya. Nah, hari ini kita akan banyak belajar tentang itu ya. Oke, jadi apa yang kita akan buat hari ini? Kita akan membuat permainan seperti ini. Ya, saya yang nggak begitu bisa. Nah, kalau kena, sorry. Ya, membuat permainan seperti ini. Oke, jadi kita akan membuat seperti itu. Tapi intinya
kita akan belajar lebih banyak menggunakan jika, nah, kondisi atau jika maka. Jika saya seperti ini, maka apa yang terjadi, gitu ya. Oke, kita akan mulai. Kita new, buat baru. Oke, ingat ya, permainannya tadi adalah bola, aturannya adalah seperti ini ya, bola itu akan bergerak. Ketika bola kena ujung, dia akan memantul. Dan bola tersebut kalau kena pedal, dia akan memantul. Aturannya ya. Terus kalau bola itu kena blok, maka bloknya akan hilang, dapat poin. Itu ya. Aturannya seperti itu. Jadi kalau dalam coding, kalian harus mulai dulu dengan konsepnya kayak apa toh? Konsepnya kayak apa dulu? Jadi alurnya itu mau seperti apa dulu? Caranya itu mau seperti apa dulu? Kalau itu sudah jelas, baru dibuatkan coding. Jadi harus jelas dulu konsepnya. Jadi itu dulu. Jadi kalau setiap apapun di coding atau di apapun ya, konsepnya harus jelas dulu. Ketika konsepnya jelas, baru dibuat codingnya gampang. Gitu ya. Jadi yang penting konsepnya dulu. Oke, yang pertama-tama kita akan buat konsepnya adalah ada bola, kemudian bolanya tadi akan meluncur dan kalau kena ujung, kena pinggir, itu akan memantul. Kita akan buat seperti itu dulu. Oke, kita akan buat seperti dulu. Bentar, ini variabelnya kok. Ini sudah ada skornya. Tapi kita abaikan dulu aja ya. Kita buat dulu background-nya. Berarti pilih background, pilih latar. Kemudian pilih neon tunnel. Nah, kita buat neon tunnel seperti ini. Kemudian kita nggak butuh kucing, kita butuh bola. Oke, kita tambahkan bola sekarang. Oke. Oke, aturannya ya tadi pertama-tama bola bergerak. Nah, itu dulu. Kalau bola bergerak, berarti gini ya, harus mulai dulu dengan ketika bendera diklik. Kalau bola bergerak, berarti gerak. Nah, ini dulu, geraknya 10 langkah dulu. Oke, kita cek, kita run. Oh, gerakannya 10 langkah ke sana. Oke, biar ini terusan, kita pakai apa? Selamanya. Nah, ini dia akan berjalan ke sana terus. Oke, berjalan sana terus. Oke, tadi aturannya adalah ketika kena pinggir, dia akan memantul. Kita masuk ke gerakan. Ya, jika di pinggir, pantulkan ini ya, masukkan ke sini. Oke, oke ya, sudah terpantul. Tapi kalau ingin mempercepat, ini diganti jadi 15 atau 20. Nah, akan biar cepat. Oke, tapi kok gerakannya gini terus ya, XY, XY ya. Nah, berarti kita coba kasih putar di awal.
putar 30 derajat ya, biar dia akan mutar, berarti nanti agak ke atas. Oke. Hasilnya bagus juga. Ini kan lebih enak daripada tadi hanya kiri kanan toh. Oke. Bolanya sudah jadi. Intinya adalah ada gerak 15 derajat, kemudian yang baru ini baru ya, jika di pinggir pantulkan. Oke. Ya, jika di pinggir pantulkan. Oke, lanjut. Sekarang kita akan buat tambahkan pedal. Pilih sprite, pedal atau yang di bawah nanti untuk memantulkan itu ya. Kita cari kasih nama pedal. Pedal. Nah, ini ya. Klik pedal. Kita taruh di bawah. Nah, sekarang pedal itu ngapain? Pedal itu, jadi bola tadi kan sudah bergerak kemana-mana. Nah, sekarang pedal itu ngapain? Nah, pertanyaannya itu dulu. Pedalnya itu ngapain? Nah, ini kalau di sini pedalnya bergerak kiri kanan sesuai dengan mouse atau pointer, gitu ya. Berarti pedalnya bergerak ke kiri ke kanan. Jadi kan aturannya kan seperti itu. Jadi sesuaikan dulu dengan aturan. Pertama bolanya akan bergerak kiri kanan, memantul-mantul kemana-mana gitu ya. Kemudian kalau pedalnya itu bergerak kiri kanan, kiri kanan gitu ya. Nah kita akan buat pedalnya ini bergerak ke kiri kanan. Diawali dengan jika ini, kemudian ada dua cara sebenarnya ya. Boleh pakai pergi ke sini sembarang. Cuma kalau pakai pergi ke sembarang ini gerakannya bisa kemana-mana. XY-nya tidak jelas. Nah, pada aturannya ini hanya bergerak kiri kanan, tidak bisa ke atas ke bawah. Tapi kalau pergi ke posisi sembarang ini kan ada yang namanya ke pointer mouse. Kalau seperti ini kita lihat ya. Kalau pakai ini dia akan bisa bergerak kemana-mana. Oh sorry, ini harus dikasih forever dulu, selamanya. Tapi kalau enggak nanti tidak bisa. Ini akan, ini kan pergerakannya kan gini. Bisa sih, cuma akan aturannya enggak gitu ya, masalahnya gitu. Aturannya kan enggak gitu. Oke, berarti kita aturannya kan enggak seperti itu. Kita taruh gini, berarti aturannya adalah ke kiri kanan. Berarti kita enggak pakai ini, kita hapus dulu. Kita masuk ke gerakan. Ini ya, atur X. Nah, atur X sebesar, nah kita kasih sensor, masuk ke sensor. Di sini ada X mouse. Masukkan ke sini. Ini ya X mouse, atur X. Atur X tadi digerakkan. Atur X. Ya, nanti atur atau ubah ya. Ya, kita lihat lagi ya. Kalau nanti gerakannya smooth, bagus ya, berarti masuk ke atur X ya. Saya atur X. Atur X ke X mouse. Oke, kita run. Oke, berarti ini ya benar ya. Berarti atur X ke sebesar itu. Bolanya kok enggak. Oke, jadi ya. Nah, sekarang yang jadi masalah ini kok nembus. Ya, oke. Tadinya udah jadi ya. Berarti hanya ketika diklik
pasti selamanya. Masukkan atur X ini, atur X ini. Terus yang minus 198 ini diganti dengan sensor. Diganti dengan sensor, di sini ada X mouse. Tarik aja, masukkan ke sini. Nah, gitu ya caranya ya. Berarti ketika diklik selamanya atur X ke X mouse. Kasih selamanya supaya selamanya ya kita bisa mengatur mouse-nya. Jadi atur X ke X mouse. Oke. Jadi ketika di run, nah ini sudah bisa dibuat atur X. Ya, oke, jalan. Nah, sekarang tinggal habis ini adalah ketika bola kena pedal, nah, terus dia ngapain? Nah, itu yang pasti bola kena pedal dulu. Kita buat sama ya di kejadian. Kita masukkan ketika ini juga. Terus kita buat if jika bola kena jika bola ini ya, karena ini kan bola, kita kan bergeraknya di bola. Jika bola menyentuh pedal, jika menyentuh pedal, terus gimana? Nah, berarti dia akan putar 180 derajat, terus gerak. Geraknya sama ya, dibuat gerak 15. Oke, kita cek. Lah kok. Oke. Loh, oke. Kenapa nggak mau? Berarti kita harus tambahkan forever. Selamanya. Selamanya jika menyentuh pedal. Nah, tadi masanya hanya sekali. Sekali langsung hilang programnya. Gitu ya. Misalnya. Oke. Oke, jadi. Iya. Oke. Bisa. Oke. Tapi kok 180 derajat kita buat 150 ya. Ya, oke. Jadi ya, berarti bisa. Oke. Yang penting jadi dulu. Oke, lanjut. Terus kalau lepas langsung N gitu ya. Berarti kita tambahkan satu lagi. Jadi biar kalau lepas langsung N, kita tambahkan di sini garis pinggir. Line gitu ya. Ada enggak line? Nah, ini ada tambahkan line. Nah, tambahkan line kita taruh di ujung sini. Jadi ketika dia menyentuh line ini,
terus udah selesai gitu ya, dibuat seperti itu. Maka ini tambahkan line. Ini kalau kita nggak ngapa-ngapain ya jadinya ya dia akan mantul, jadi nggak ngapa-ngapain. Oke. Jadi kalau kena line ini langsung selesai gitu ya. Kita berarti masuk ke line, masuk ke kejadian, ketika diklik, kemudian jika kita masuk ke ya, jika terus masuk ke operator, masuk ke sensor, jika menyentuh bola, ketika garis ini menyentuh bola, terus ngapain, gitu ya? Oke, masuk kejadian. Saya juga tidak hafal sih. Jadi kita buat selesai gitu ya. Ini ya, buat berhenti semua. Oke. Oke. Jadi masuk ke kontrol, kemudian di sini ada berhenti semua. Jadi buat seperti itu. Jadi ketika kena bola, kena line, maka akan berhenti. Oke, kita coba ya. Oh, kok masih? Oh iya, lupa. Harus dikasih selamanya. Nah, kalau seperti ini dia hanya mengerjakan sekali. Makanya harus dibuat selamanya. Ya, langsung berhenti ya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Berarti lainnya sudah jalan. Sekarang kita buat skornya. Ya, sekarang kita tinggal buat skornya. Buat skor berarti ingat ya, kalau skor kita masuk ke variabel. Buat sebuah variabel kita kasih skor untuk semua sprite. Jangan lupa dan di oke. Sudah masuk skor. Oke. Kita coba dulu ketika kena pedal nambah 10 itu dulu. Berarti ini ya. Ketika kena pedal, ketika bola kena pedal, ubah skor jadi 10. Ini gini. Terus kalau enggak dibuat 0. Ini pelajaran kemarin sama kemarinnya kan seperti itu.
Jadi tidak masalah, sudah nggak masalah. Ini kalau yang seperti ini sesuai dengan yang ada di tutorial. Berarti ubah skor ketika kena pedal, dan kalau enggak langsung berhenti. Ups, kok langsung berhenti? Kok agak lama. Oke, 10, 20. Oke, bisa ya. Jadinya 20, 30. Oke, ketika dimulai, nah, sudah nol lagi. Tapi kita tidak mau seperti ini. Tidak di pedal, tapi kita akan tambahkan di ada breaknya, kan namanya kan blok break, penghancur blok gitu kan. Kalau permainannya kan penghancur blok. Berarti yang ini kita hapus dulu di lengan. Ubah skornya jangan di sana, tapi kita tambahkan dulu di sini blok. Ada beberapa blok gitu ya. Nah, kita masukkan button di sini. Buttonnya kita buat kecil ya, jangan 100. Kita buat 75, jadinya seperti apa? Oke. Kita kecilin lagi 50. Oke, gitu ya. Oke. Blok-blok ini terus ngapain? Nah, kalau kena blok, dia akan nambah skor jadi 10. Oke, aturannya seperti itu. Berarti kita tambahkan di sini, klik di sini, terus kalau kena blok, nah berarti kita pakai jika lagi. Jika dia kena blok, menyentuh ini ya, menyentuh bola. Ketika menyentuh bola, terus ngapain? Skornya ditambah, ya. Berarti ubah skor menjadi 10. Terus ingat, jangan lupa pakai selamanya. Ya. Jika menyentuh bola, ubah skor sebesar 10. Nah, ini terus begitu. Jika kena ini, maka ubah skor jadi 10. Kita coba ya. Bisa nggak? Jalan enggak? Lah kok. Oke. Jalan ya. Tadi nah kena, langsung kena. Cuma kenanya langsung jadi 50 langsung. Oh, jadi dianggap langsung 50. Oke, nggak masalah sih. Tapi kayaknya kan namanya aja block break, atau kalau kena itu langsung hilang gitu ya. Berarti kita buat bloknya ini ketika kena terus hilang. Kita masuk ke tampilan, terus ini ya, sembunyikan. Terus tampilkan di awal. Oke. Jadi di awal ketika diklik ya ada tampilan, tapi ketika sudah kena dia hilang. Kita buat seperti itu. Jadi ketika ini di run, lah kok. Sorry. Hilang nggak? Hilang. Langsung dapat 10.
Itu ya. Berarti di sini di button kita tambahkan seperti ini. Jadi bolanya jika button baloknya ini kena bola, baloknya ini kena bola, maka ditambah skor 10 dan disembunyikan atau dihilangkan. Oke. Jadi ini kalau kehadiran, nah ini akan tampil lagi. Oke. Jadi kita sudah dapat balok 1. Kalau ingin ditambahkan ya kita tinggal nambahkan aja, kita gandakan aja. Bebas yang mau menggandakan berapa, terus diatur. Ya, kita atur. Oke. Kita coba run ya. Kok ke bawah. Wis, langsung hilang. Gitu ya caranya ya. Berarti kalau kalian ingin nambahkan lebih banyak, ya baloknya aja kita tambahin. Ininya baloknya agar dibuat lebih banyak lagi. Tinggal digandakan gini, gandakan lagi. Jadi biar ditambahin banyak. Oke, yang jadi masalah tadi bolanya ini sebenarnya sudah putar dulu loh. Tapi kok tetap oke, dibuat agak naik aja ya. Nah, gini. Dibuat 0. Oke, kita coba tes. Nah, gini kan enak. Nah, jadi arahnya tadi dibuat 0 derajat. Oke. Kayak gitu ya. Berarti block breakernya mau ditambahkan. Kalau ingin ditambahkan lebih banyak juga bagus juga. Kalau ingin mengganti warna bloknya, kalian bisa masuk ke custom. Ini pelajaran yang kemarin-kemarin sih. Tinggal ingin warnanya apa. Ingin kuning atau merah. Terus jangan lupa kasih dipakai ini, isi. Masukkan. Nah, akan berubah. Kalau warna biru. Oke. Tinggal masukkan. Nah, gitu. Jadi kalau ingin warnanya ingin berubah enggak abu-abu. Kalau abu-abu kayaknya gimana gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian ingin misalnya abu-abu jadi minus, terus yang lain jadi yang berwarna jadi plus. Nah, jadi buat agak sulit gitu ya. Jadi yang ini yang warna kita kasih warna dulu.
Yang abu-abunya tinggal kasih 2 gitu aja ya. Abu-abunya tinggal. Oke. Jadi abu-abunya di sini, yang lainnya. Berarti apa yang harus kita kerjakan? Ya tinggal di yang abu-abu masuk ke coding. Tadi kan yang warna kan ubah skor jadi 10. Nah, kalau yang ini berarti tinggal yang abu-abu dikasihkan minus. Ini juga minus. Oke. Kita coba masuk ke bola dulu. Wis. Wih. Ya, gitu ya. Kalau seandainya ingin, nah, nanti tergantung dari beberapa tempatnya. Oke, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Jadi selain permainan yang menarik tadi, yang paling penting adalah kalian belajar tentang jika. Jika menyentuh pedal, maka dia akan putar 150 derajat. Jadi biar mantul. Kemudian gerak 15 langkah. Mantul gitu ya istilahnya ya. Ini untuk mantul, dia akan memantul, itu istilahnya gitu. Terus jika ada lagi yang jika tadi, di line. Jika menyentuh bola, maka berhenti semua. Kemudian jika di sini, jika kondisinya jika menyentuh bola, maka berarti kan kalau menyentuh bola, maka ngapain? Gitu ya. Berarti kalau nggak nyentuh bola, terus ngapain? Oke, jadi itu yang jadi pelajaran yang menarik hari ini. Dan satu lagi yang tentang pakai mouse tadi ya. Jadi kita masuk ke pedal tadi digerakkan pakai mouse. Berarti atur X kemudian masukkan sensor. X mouse. Begitu juga dengan if tadi, jika kondisi tadi, kita juga masuk ke sensor. Hari ini kita pakai sensor 2 kali ya. Ketika menyentuh, ini menyentuh, sama menggerakkan pedalnya. Oke, gitu. Hari ini pelajarannya hanya segitu dulu. Jika mau diulang, nanti akan saya upload. Kalian bisa lihat videonya di YouTube. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Tuhan berkati.